Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis bisnis dari PT Campina Ice Cream Industry. Hasil analisis bisnis kami terdiri dari ringkasan eksekutif, deskripsi perusahaan, deskripsi produk dan layanan situs web, manajemen dan organisasi, analisis pemasaran, dan analisis laba rugi. Selanjutnya, yang pertama di sini ada ringkasan eksekutif dari PT Campina Ice Cream Industry. PT Campina Ice Cream Industry ini adalah sebuah perusahaan yang diawali pada tanggal 22 Juli tahun 1972. Pada saat itu, usaha tersebut masih berupa pabrik es krim kecil-kecilan dengan nama CV Pranoto. Bapak Darmo Hadri Pratono beserta istri mulai membuat es krim Campina di garasi rumahnya yang terletak di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Kemudian hasil produksinya hanya berupa es krim yang berbentuk cup. Namun seiring berjalannya waktu, Campina mulai dikenal dan menjadi es krim pilihan bagi masyarakat. Selanjutnya di sini akan memasuki deskripsi perusahaan. Di sini saya akan membacakan visi perusahaan dan misi perusahaan dari PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Yang pertama dari visi perusahaannya, menjadikan perseroan sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham, dan para karyawan, serta pemegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Kemudian dari visi perusahaannya, memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset perusahaan guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham, serta menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada nilai perusahaan dari PT Campina Ice Cream Industry. Yang pertama ada dari sukacita dalam bekerja. Sukacita dalam bekerja dari PT Campina Industri ini selalu bertindak dengan dilandasi pemikiran positif dan hati yang ikhlas, ramah dan murah senyum dalam berhubungan dengan semua pihak. Selanjutnya ada aktif mencapai hasil sempurna, bertugas dengan penuh semangat, jujur dan disiplin dalam segala situasi untuk mencapai hasil terbaik. Selanjutnya ada lestarikan sumber daya, peduli dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan sebagai selalu hemat dalam menggunakan sumber daya. Kemudian ada adaptif dan berjiwa muda, selalu melakukan perbaikan secara kreatif dan cepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Dan yang terakhir ada menghargai setiap orang, saling menghormati dan keberagaman dan bekerja sama dengan baik dalam segala aktivitas. Kemudian di slide selanjutnya ada tujuan dan pencapaian dari PT Campina Ice Cream Industry. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membuat konsumen lebih menikmati hidup yang sehat melalui kandungan bermutu di dalam es krim kami yang memberikan manfaat untuk semua orang. Yang kedua, ada selalu berinovasi untuk menciptakan kebahagiaan dan kesenangan melalui produk-produk istimewa yang dibuat dari bahan alami, higienis, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada mendedikasikan untuk menjadi produsen es krim terbaik yang senantiasa menjaga kualitasnya dengan menggunakan bahan-bahan alami dan mengutamakan kepuasan pelanggan telah berhasil membawa kami ke perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai rintangan. Pasar sasaran kami yaitu adalah kaum muda, Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Industri dan pesaing kami ada dari PT Unilever Indonesia Walls, PT Glico Wings Indonesia, dan PT Alpen Food Industry atau ICE Indonesia. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yeni Nuraini. Silakan Yeni. Menjelaskan mengenai struktur hukum atau kepemilikan. 16,6% kepemilikan masyarakat, lalu 83,94% Sabana Prawira Widijaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk layanan dan situs web. Nah, di sini PT Campina Ice Cream Industry Tbk mempunyai 3 ide produk manfaat khusus, fitur unik. Yang pertama, ide produknya itu ada stick, cup, cone, family pack, dan es potong. Manfaat khususnya yaitu kandungan kalsium pada es krim Campina bermanfaat untuk menjaga pendapatan massa tulang, pencegahan osteoporosis, kanker, serta hipertensi. Lalu, bahan dasar es krim yaitu susu. Di dalamnya terdapat lebih dari 100 jenis molekul. Selain air dan lemak, molekul-molekul itu mencakup protein, karbohidrat, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin A, C, dan D. Lalu, fitur unik yang ada di es krim Campina itu adalah inovasi terbaru dari Campina dengan menghadirkan es krim
Loaf Lead merupakan krim low fat dan 100% non-dairy pertama di Indonesia. Produk low fat tea pun menjadi pilihan untuk bagi konsumen yang menjalani diet, bergaya hidup vegan, dan lactose intolerance. Selanjutnya, produksi dan pengiriman. PT Campina Ice Cream Industry (TBK) terus berupaya melakukan peningkatan penjualan dan kapasitas produk dengan investasi menambah mesin baru pada 2020 untuk beberapa jenis produk es krim. Dengan adanya mesin baru, maka produk es krim meningkat hingga 30% dari sebelumnya. Dari sisi kinerja penjualan perseroan pada kuartal 3 per 2019, perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 7,2% dibanding periode sebelumnya. Hingga triwulan ketiga tahun ini, perseroan berhasil membukakan laba bersih sebesar 51,58 miliar dengan angka kenaikan 8% margin dari periode sebelumnya. Deskripsi produk mengenai es krim Campina. Es krim stick, yaitu es krim stick ini merupakan es krim yang disajikan di stick yang berbahan kayu dan memiliki banyak variasi rasa. Yang kedua, es krim cup, es krim yang disajikan sebuah mangkuk atau cup yang dimakankan dengan sendok. Yang ketiga, ada es krim cone, kue berbentuk kerucut yang teksturnya mirip waffle. Untuk menghindarkan es krim ini kemungkinan dimakan tanpa mangkuk dan sendok. Yang ketiga, es krim family pack, yaitu es krim yang ditempatkan di sebuah loyang plastik berukuran besar untuk disajikan bersama keluarga. Yang terakhir yaitu adalah es krim potong, es krim yang disajikan di roti potong tawar yang diberi topping es krim Neapolitan yang banyak dijual oleh pedagang es krim di Singapura. Selanjutnya di sini ada situs web. Situs web Campina itu yaitu www.campina.id. Di sini ada kegunaan kualitas situs web menurut saya. Website Campina mudah diakses oleh pengguna. Di dalamnya terdapat informasi yang lengkap dan menarik diperlukan oleh pengguna. Informasi publik kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Situs web ini berisi informasi apapun yang terkait dengan kegiatan bisnis terbaru perseroan yang disajikan melalui pengumuman, laporan sementara, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, dan komunikasi interaksi kualitas situs web. Website PT Campina Ice Cream Industry memiliki reputasi yang baik karena mudah diakses dan dipahami oleh para konsumennya, dan layanan yang diberikan oleh PT Campina Ice Cream Industry juga sesuai dengan aplikasi website yang disajikan. Seperti jika terjadi keluhan dari konsumen, maka akan di website sudah disediakan oleh perusahaan atau call center yang dapat dihubungi perusahaan pasti akan merespon semua keluhan dari secara real time. Yang terakhir ada keamanan kualitas situs web. PT Campina Ice Cream (TBK) memiliki komitmen untuk melindungi kerahasiaan pribadi Anda. Pernyataan privasi ini menggarisbawahi jenis informasi yang dikumpulkan oleh PT Campina Ice Cream (TBK) pada situs webnya. Dan bagaimana kami menggunakan dan melindungi informasi tersebut. Pernyataan ini memberitahukan pada Anda apa yang harus dilakukan jika Anda tidak ingin membagi informasi pribadi Anda ketika mengunjungi situs web kami, dan bagaimana Anda dapat mengubah informasi yang telah Anda berikan kepada kami. Pernyataan privasi ini hanya berlaku bagi situs web ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khairi Taufik. Ya, untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Khairi Taufik, mengenai manajemen dan organisasi. Next. Di sini, PT Campina Ice Cream Industry (TBK) adalah perusahaan asal Indonesia yang menghasilkan jenis makanan yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Juli 1972. Perusahaan ini umumnya menghasilkan berbagai produk es krim. Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis, dan berkualitas. Kelezatan es krim Campina pun semakin beragam. Tak hanya digemari oleh keluarga dan remaja, namun merebut hati pelanggan cilik. Next. Oh, ini bagian dari foundernya. Yang pertama ada Darmo Hadi Pranoto, yaitu founder. Dia adalah pendiri Campina Ice Cream Industry.
menjabat sebagai Dewan Direksi PT Campina Ice Cream Industri. Selanjutnya ada Samudra Parawijaja, yaitu Presiden Direkturnya atau Presidirnya. Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, domisili di Bandung, usianya sekarang 54 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 95. Pengangkatan terakhir berdasarkan keputusan pemegang saham pada bulan Oktober 2017. Selanjutnya ada Anjono Purwo sebagai Direktur. Yang itu warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, dan berdomisili juga di Surabaya. Usianya 61 tahun sekarang, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1987. Diangkat kembali melalui keputusan pemegang saham pada bulan Oktober 2017. Next. Untuk di sistem informasi ini, sistem informasi yang digunakan oleh PT Campina Ice Cream Industry merupakan sistem ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, yang meliputi keseharian aktivitas perusahaan. Untuk bagian organisasinya sendiri terdapat yang pertama ada rapat umum pemegang saham, yang kedua ada yang dimulai dengan rapat umum pemegang saham, terus ada presiden direktur, dewan komisaris, komite audit, kemudian ada sekretaris perusahaan dan internal audit, sisanya ada direktur keuangan, direktur produksi, direktur penjualan, dan direktur umum. Untuk direktur keuangan sendiri yaitu bagian finance, untuk direktur produksi itu adalah bagian QA dan QC dan QS dan production. Untuk direktur penjualan sendiri adalah untuk sales dan distribution. Direktur umum sendiri adalah bagian dari human resource development atau HRD dan bagian umum atau secara general. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Givari. Untuk selanjutnya ada analisis pemasaran yang akan saya jelaskan. Next. Yang pertama ada analisis SWOT dari produk atau layanan Campina. Yang pertama ada strength dari Campina, yaitu dasar industrinya yang kokoh. Sedangkan weakness-nya yaitu kurang melakukan promosi dan memiliki opportunity, yaitu karena Campina berdiri dalam waktu yang cukup lama, menjadikan Campina sebagai salah satu ikon es krim yang mendapatkan banyak respect di masyarakat Indonesia. Untuk yang terakhir ada threat, yaitu ancaman, yaitu banyaknya kompetitor yang muncul dengan produk sejenis serta memiliki variasi rasa yang banyak dan promosi yang menarik. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari merek atau pemasarannya. Yang pertama strength, yaitu range produk yang komplit, dan weakness-nya yaitu es krim yang lebih cepat mencair dibandingkan produk kompetitor. Opportunity-nya yaitu memiliki produk unggulan yang disukai masyarakat, dan threat-nya ada banyaknya pesaing produk es krim. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari staff atau human resource-nya. Yang pertama strength-nya sama seperti yang pertama tadi, yang produk, yaitu dasar industrinya yang kokoh. Weakness-nya kurang melakukan promosi. Campina dalam waktu yang lama menjadikan Campina sebagai salah satu ikon es krim yang mendapatkan banyak respect di masyarakat. Threat-nya adanya kemungkinan untuk pemotongan kompensasi. Next. Selanjutnya ada SWOT dari bagian keuangannya. Strength-nya yaitu memiliki tingkat keuangan yang masih stabil. Hal ini dikarenakan pendapatan perusahaan melalui penjualan produk masih cukup stabil. Weakness-nya yaitu biaya produksinya yang sangat tinggi. Opportunity-nya yaitu kemudahan mendapatkan bahan baku. Threat-nya krisis ekonomi. Selanjutnya ada dari bagian operasi atau manajemen. Strength-nya adalah proses produksi dilakukan secara modern dengan teknologi terbaru sehingga menjamin kualitas dari produk. Weakness-nya kapasitas produksinya yang terbatas, opportunity jaringan distribusi nasional yang luas, dan threat-nya outlet penjualan terbatas. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari pasar. Strength-nya yaitu masih rendahnya konsumsi pasar es krim di Indonesia, menjadi peluang bagi Campina untuk memiliki passion kuat di industri es krim. Weakness-nya, pelemahan daya beli memberikan pengaruh pada pertumbuhan penjualan PT Campina. Opportunity-nya yaitu memiliki pangsa pasar 20%. Threat-nya persepsi masyarakat bahwa mengkonsumsi es krim menyebabkan flu dan batuk. Next. Selanjutnya ada analisis persaingan, yaitu terdapat tabel yang mana setiap faktor yang tercantum di kolom pertama dinilai apakah itu kekuatan atau kelemahan dengan diberi tanda S atau W untuk bisnis dan untuk pesaing. Kemudian peringkatnya ditentukan dari poin 1 sampai 5 dengan keterangan 1 sangat penting dan 5 tidak terlalu penting. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoga Raihan.
Baik, untuk selanjutnya ada analisis laba rugi PT Campina Ice Cream Tbk pada tahun 2019 dalam miliar rupiah. Next. Yang pertama ada current ratio. Current ratio untuk PT Campina sendiri adalah 723,92 dibagi 57,30. Didapatkan current ratio untuk PT Campina sendiri yaitu 1.263%. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio untuk PT Campina sendiri adalah 348,06 dibagi 57,30. Sehingga cash ratio untuk PT Campina adalah 607%. Lalu ada acid test ratio. Acid test ratio untuk PT Campina adalah 723,92 dikurangi 171 dibagi 57,30. Sehingga hasil acid test ratio untuk PT Campina adalah 637%. Lalu yang terakhir ada operating cash flow ratio. Untuk operating cash flow ratio PT Campina sendiri adalah 158,44 dibagi 57,30. Sehingga hasil operating cash flow ratio untuk PT Campina adalah 276%. Next. Untuk rasio leverage. Ada debit ratio. Yang pertama, debit ratio untuk PT Campina sendiri adalah 122,14 dibagi 1057,53. Debit ratio untuk PT Campina adalah 11,55%. Selanjutnya ada interest coverage ratio. Interest coverage ratio untuk PT Campina adalah 90,90 dibagi 616,97. Sehingga menghasilkan 14,73% atau 0,1473 kali. Next. Selanjutnya ada rasio efisiensi. Pada rasio efisiensi ini ada inventory turnover ratio. Untuk PT Campina 426,42 dibagi dalam kurung 166,91 ditambah 171 dibagi 2. Untuk inventory turnover ratio-nya terdapat 426,42 dibagi 168,955. Hasilnya adalah 252% atau 2,52 kali. Untuk asset turnover ratio PT Campina sendiri adalah 1028,95 dibagi dalam kurung 1004,28 ditambah 1057,53 dibagi 2. Asset turnover ratio untuk PT Campina adalah 1028 dibagi 95 dibagi 1030,905. Yang hasilnya 99,81% atau 0,9981 kali. Lalu ada receivable turnover ratio, yaitu 1.777,69 dibagi dalam kurung 195,65 ditambah 184,78 dibagi 2. Untuk receivable turnover ratio-nya dihasilkan 1.777,69 dibagi 190,215. Sehingga hasilnya 934,6% atau 9,346 kali. Next. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross margin ratio. Untuk gross margin ratio-nya sendiri, PT Campina adalah 602,53 dibagi 1028,95, yaitu hasilnya 58,56%. Selanjutnya ada operating margin ratio. Untuk operating margin ratio-nya yaitu 90,90 dibagi 1028,95, yaitu hasilnya 8,83%. Lalu ada return on asset ratio, yaitu 76,76 per 1057,53, sehingga hasilnya 7,26%. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.